Terima kasih Anda masih kembali di iNewsroom. Pemirsa, dan kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Islah Bahrawi, tim ses Ganjar Mahfud, lalu ada Ebenezer Immanuel, Ketua Umum Prabowo Mania, dan sayang sekali tadi Mas Adi Prayitno, pengamat politik, terpaksa mengakhiri dialog karena ada urusan lain. Kita ke Bang Noel. Bang Noel, tadi pertanyaannya, jadi Pak Prabowo ini akan mundur juga nggak nih seperti Pak Mahfud demi etika nih Bang? Ya, ini kan ketentuannya tidak ada soal mundur atau tidak. Sama itu kedua, ya kan ada hal yang lebih strategis yang di pundak beliau yang beliau tanggung, misalnya kayak menjaga keamanan Republik ini. Jangan juga gara-gara persoalan mundur, semua mundur, ya hancur lah bangsa ini. Kan kita tidak mau, kita tetap mau bangsa ini tetap pada on the track, kondusif dan sebagainya. Karena di pundak kayak Pak Prabowo ini sebagai Menteri Keamanan, dia kan harus menjaga banget. Oh ya, Menteri Pertahanan ini harus menjaga banget, Mbak. Ini kan kita jangan sampai bangsa ini tergoyahkan hanya persoalan-persoalan yang sebetulnya, ya saya melihat apa yang dilakukan Pak Mahfud ini, Prof Mahfud ini kan ada hal yang sangat prinsipil. Saya tahu sekali ini kebatinan beliau ini. Tapi jangan juga itu menjadi provokasi yang lain juga untuk melakukan dengan sikap yang sama. Karena kita tetap harus menjaga Republik ini. Kan ini lebih penting juga, walaupun apa yang dilakukan Pak Mahfud mungkin penting juga menurut pandangan beliau agar tetap proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Itu saya tetap sampai sekarang menjaga itu. Dan memang momennya sangat persis apa yang disampaikan sahabat saya tadi, momennya tidak tepat gitu loh. Seharusnya kalau dari kemarin itu terjadi, keren sekali tuh beliau. Baik. Karena saya sampai detik ini orang yang sangat respect sama beliau. Sangat respect orang ini saya menganggap ini kita sama juga kehilangan mutiara nih kalau sampai beliau ini hilang dari pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Gitu. Tapi Bang Noel, sebenarnya mungkin yang jadi sorotan ini ya dalam pemilu 2024 ini adalah kebijakan penggunaan fasilitas negara yang digunakan oleh menteri pada saat kampanye. Bagaimana bisa membedakan pada saat kampanye, pada saat jadi Menhan ataupun jadi capres begitu? Ya siapa yang menggunakan fasilitas negara kan Pak Prabowo kan tidak melakukan hal itu gitu. Yang dilakukan Pak Prabowo kan ketika ada kunjungan kerja, kunker ke wilayah-wilayah sini, kan dia tahu batas-batasnya. Tapi pas mengunjungi lokasi-lokasi kampanye itu sebagai Menhan atau sebagai capres? Karena beberapa kali Pak Prabowo berkunjung ke daerah itu sebagai Menhan. Ya memang ada beberapa wilayah, misalnya kayak gini, jam-jam kerja dia sebagai Menhan, tapi jam-jam libur kan tidak. Sabtu Minggu dia sebagai capres, gitu loh. Mana yang dia waktu jam-jam kerja dia sebagai capres, nggak ada. Dia hadir waktu jam-jam kerja sebagai Menhan dan tidak dalam kapasitas kampanye. Mana kayak tahu saya hari yang dia kampanye di hari-hari yang jam kerja nggak ada. Kalau Sabtu Minggu kan memang itu jadwalnya cuti, kemudian memang jadwal di luar jam kerja, gitu loh. Jadi saya rasa ketika ada orang mengopinikan bahwa Prabowo melakukan abuse of power atau menggunakan fasilitas negara, ya salah tuh. Gitu. Dan saya belum melihatnya itu, dan media kan juga meliput setiap aktivitasnya Pak Prabowo. Jadi tidak ada penggunaan fasilitas negara. Baik. Gitu. Baik. Mas Isa, tanggapannya? Ya, saya sendiri melihat ya Pak Mahfud sendiri memang mundur ini bukan berarti ingin membangun gerakan-gerakan provokasi ya terhadap menteri-menteri yang lain untuk mundur misalnya. Tidak ada. Bahkan Pak Mahfud ketika konferensi pers di istana tadi ditanyakan oleh wartawan bagaimana dengan menteri yang lain. Kata Pak Mahfud, ya saya nggak tahu, jangan tanya saya. Saya mundur ini karena keputusan saya sendiri dan tidak ada tujuan untuk apapun, untuk mempengaruhi orang lain atau apapun. Bukan juga karena tujuan-tujuan tertentu demi mendongkrak atau demi membangun empati elektoral, tidak ada. Ini bukan bagian dari elemen of surprise yang dibangun oleh Pak Mahfud. Karena memang Pak Mahfud betul-betul sangat jeli dalam membedakan antara sebagai cawapres dan sebagai sebagai Menko. Tapi memang situasi politik belakangan ini kan berubah total.
bagaimana Pak Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang hanya tergabung dalam paslon tertentu saja, misalnya menemui Pak Zulhas, menemui Pak Erlangga, hanya menemui Pak Prabowo, sementara Pak Mahfud sebagai stakeholder utama dalam pelaksanaan pemilu ini tidak pernah diajak ketemu, tidak pernah dipanggil, dan tidak pernah diajak berdiskusi. Nah, ini kemudian fungsi-fungsi dari kementerian itu yang kemudian membuat Pak Mahfud seolah-olah merasa menjadi, mungkin ya, ini mungkin, bukan dari Pak Mahfud, tapi dari saya pribadi, seolah-olah Pak Mahfud ini menjadi marginal ketika Jokowi sendiri tidak memfungsikan secara maksimal dari keberadaan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Itu juga salah satu sisi dari bagaimana kemudian Pak Mahfud membuat keputusan, meskipun agak terlambat, saya harus mundur, toh saya juga tidak bisa ngapa-ngapain ketika Pak Jokowi secara terbuka mengutarakan orientasi dukungan politik kepada paslon tertentu. Nah, ini juga yang membuat Pak Mahfud mungkin ya, oke, I'm back off, saya mundur. Jadi menurut saya ya, saya lebih fokus kepada kampanye yang masih tersisa 2 minggu ini. Siapa tahu gitu ya, bisa mempengaruhi secara bagus kepada elektoral dan juga strategi, dan juga jadwal-jadwal beliau kan jadinya lebih longgar. Meskipun nantinya ini akan nunggu kepres ya.